Kau tidak akan bisa mengalahkanku walau dengan waktu 1000 tahun. Tidak perlu menang darimu. Hasil seimbang saja sudah cukup untuk membuat kita berdua mati. Bertahun-tahun aku merepotkan teman-temanku, orang-orang di sekitarku. Rio, Yuna, akan kupastikan kalian berdua keluar dengan selamat dari sini. Percaya diri sekali kau, dasar bocah ingusan. Kau tidak akan bisa menang dariku, dasar rakyat jelata. Ikara, Rio sudah menunggumu. Cepat bangun. Ah, iya. Aku akan segera keluar. Selamat pagi, satuan tidur. Ini jam berapa? Kok baru bangun? Maaf, aku buta waktu. Emangnya ada ya kita waktu? Ada dong. Sudah. Ayo kita berangkat. Baiklah. Kira-kira ada gak ya teknik suci yang dapat menghidupkan orang mati? Ngawur. Jika ada, udah banyak orang-orang yang hidup kembali. Orang-orang yang mati udah bakal di alam kubur, atau bisa saja di neraka ataupun surga. Emangnya jika kau sudah di surga, kamu pengen balik lagi ke dunia? Enggak sih. Udah gak kerasa, umur kita sudah 16 tahun. Memangnya kenapa? Kebanyakan remaja yang seumuran kita sudah mulai bekerja atau menempuh pendidikan di ibu kota. Jadi, apa maksudmu kau Iya, ingin kau pasti tidak lupa kan kalau permintaan terakhir ayahku adalah, menjadi pendekar pedang ya? ya, 2 hari lagi aku ingin persiapan untuk perjalanan ke ibu kota untuk mendaftarkan diri ke akademi di sana. Ibuku sering melarangku saat aku mulai membahas ibu kota. Entah apa yang ada di pikirannya sampai melarangku segitunya. Ngomong-ngomong, bisa gak kau tunjukin benda itu lagi? Benda? Oh, itu. Boleh, udah lama juga aku tidak melihatnya. Ini dia, pedang obsidian. Wah, berdebu. Ya, kita melihat benda ini terakhir 1 tahun lalu sih. Pedang ini dibuat dari kristal obsidian ya? Bukannya kristal itu rapuh? Tapi batu itu juga sangat tajam. Tapi sepertinya dicampur bahan lain juga saat membuat pedang ini. Kau akan membawanya? Tentu saja, aku akan menjadi murid terbaik dan menjadi salah satu kesatria rasi bintang. Ya, aku akan menjadi sainganmu untuk hal itu.
Aku pulang. Selamat datang, Kak. Ayo kita makan sama-sama. Baiklah, aku akan siap-siap nanti. Ah, Ikara udah pulang. Iya. Ibu, aku ingin berbicara tentang sesuatu. Bicara? Ini bukan tentang ibu kota kan? Sebenarnya, Gak. tapi semua remaja seusiaku udah pergi ke sana untuk mencari pekerjaan. Bahkan ada yang melatih teknik suci mereka. Aku bisa jaga diri kok. Aku kan udah bukan anak-anak lagi. Barang-barang siapa ini? Bukankah kau bilang kau ingin ke ibu kota? Tapi bukannya... Ibu percaya kepadamu, Ikara. Keluarga harus membangun kepercayaan, bukan? Terima kasih. Rio, tolong jaga kakakku ya. Jika enggak, aku pukul kamu. Tentu saja, aku berjanji. Kau juga harus menjaga ibu ya. Iya. Kami berangkat dulu. Kira-kira berapa jam kita sampai ke ibu kota? Mungkin 1 minggu. Satu minggu. Itu pun jika kita memakai kuda yang paling cepat. Ya benar saja. Menatap langit biru yang terus pudar, kilau jauh di sana, ku ingin menggapainya.
Luas banget kota ini. Jauh lebih luas daripada yang kubayangkan. Jelas lah. Dan tepat di depan sana ada istana yang dipimpin oleh Raja Bintang dan dilindungi oleh para kesatria rasi Bintang. Istana ya. Ikara, satu pesan dari ibu. Jauhi dan hindari istana Orion. Ada apa Ikara? Gak apa-apa. Ayo kita cari penginapan. Kita masih harus nunggu 1 minggu lagi buat masuk ke akademi. Benar juga. Akhirnya bisa rebahan seharian. Ya, kalau gitu aku akan keluar mencari makanan. Mau titip gak? Ya, tapi hemat-hemat. Santai. Siapa di sini yang cita-citanya jadi prajurit tapi langsung mati? Cukup mahal juga ya makanan di sini. Ya, tapi setidaknya uangku cukup lah untuk 1 minggu ke depan. Bahkan lebih tuh. Hei, berikan semua uangmu. Hei, enaknya kita apakan dia? Bos, lihat. Hah? Oi, udah berapa lama kau di situ? Baru saja. Kalian ini preman pasar kan? Preman pasar tapi beraninya sama cewek. Kalian ini gak tahu diri ya? Hei, memangnya kenapa? Kami cuma ingin duit saja. Begitu ya. Kenapa? Ngajak ribut nih. Ini 100 rupiah. Kalian butuh uang kan? Ambil uang ini dan lepaskan dia. Aku juga males gelut sama kalian. Sama-sama kroco. Jadi nanti pertempurannya jadi gak menarik deh. Yakin ini? Ya, tapi jauhi dia dan jangan ganggu dia lagi. Oke, makasih orang asing. Gadis itu milikmu. Wah, banyak nih bos. Bisa lihat buat beli pecel. Lu 10%, gua 90%. Kau terluka? Oh enggak. Ya sudah kalau begitu. Kalau begitu, sampai ketemu lagi. Anu, seseorang kenal. Namaku Arya. Siapa namamu? Panggil saja Ikara. Kamu cewek ya? Kamu Rabun ya? Tapi namamu kayak cewek tahu. Namamu juga kayak cowok. Arya. Arya, bukan Arya. Iya deh, iya. Kau habisin jatah uang sakumu selama sebulan hanya untuk buat nolong seseorang. Iya. Lalu, berapa sisa uangmu sekarang? Santai, cuma 6 rupiah kok. Kau beli roti ini berapa? Satunya cuma 2 rupiah sih. Kau mau makan apa kalau gitu? Aku bisa cari buah-buahan di hutan. Pemborosan macam apa ini? Sekali-kali. Astaga. Ya sudah, ayo kita jalan-jalan. Sore-sore gini enaknya keliling kota. Oke deh, ayo. Pemusatan elemen. Lepaskan. Aku bisa. Bahkan anak sekecil mereka sudah bisa melatih teknik sucinya. Ada beberapa teknik suci sederhana yang mudah dipelajari. Jika elemen mungkin air dan angin. Kalau begitu ya kita coba. Mana bisa jika tidak tahu teknik dasarnya. Kita gak akan tahu sampai mencobanya.
Pemusatan elemen. Kan aku udah bilang. Barusan itu apa? Sejak kapan kau bisa? Aku nggak tahu apa-apa weh, serius dah. Kristal bintang aktif. Itu berarti tidak salah lagi. Pulang aja deh, keburu ada orang kesini. Iya. Hat, itu apa? Gaswat. Wah, dua remaja ya. Di antara kalian berdua, siapa yang mengaktifkan sihir bintang? Sihir bintang? Maksudmu cahaya yang meledak tadi? Itu cuma kamunya saja yang tidak bisa mengendalikan. Hah? Aku gak sengaja mengeluarkan teknik itu. Coba lihat ini. Hah? Kok gak mau keluar sih? Weh, keluar weh. Kau beneran bisa melakukannya? Iya, aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Aku akan mengajari kalian menguasai teknik suci. Daripada bahas gituan, aku malah bingung. Kau itu siapa dah? Aku adalah mantan kesatria rasi bintang. Mantan kesatria rasi bintang? Benar. Kalau begitu, kau pasti tahu cara menggunakan pedang. Tentu saja, kenapa tidak? Kami dari Desa Kiraina datang ke ibu kota hanya untuk mendaftar ke akademi di sini. Jadi, sebelum kami masuk, bisakah kau mengajari kami berpedang? Memang itu tujuanku membawa kalian ke sini. Tujuan? Untuk apa? Aku akan memberitahu jika kalian sudah siap. Baiklah, beres-beres barang kalian. Kalian pasti menginap kan? Iya. Akan kuantar kalian dengan portal teleportasi. Aku cuma bisa menggunakan portal ini sebanyak 2 kali dalam seminggu karena menggunakan energi yang banyak. Jadi cepatlah. Baiklah. Baiklah, kita mulai latihan besok. Aku yakin kalian sudah lelah mengalami hari yang panjang ini. Hari ini gak jelas banget dah. Ada aja kejadian aneh. Padahal baru hari pertama. Maaf gak sengaja. Lagian, kita juga dapat tempat menginap gratis kan? Gak jadi boros dah itu. Ya.
Sepertinya kita imbang lagi ya. Benar. Kalian cukup cepat berkembang walau hanya beberapa hari latihan. Ya, setidaknya kalian lebih unggul 15% dibanding murid lain. Cuman 15%. Kita cuma latihan 5 hari tahu. Tapi latihan 14 jam itu menyakitkan tahu. Latihan kalian cuma latihan dasar. Dilakukan 24 jam pun harusnya tak masalah. Bersyukurlah, aku memberi kalian waktu istirahat setelah waktu latihan kalian. Ya sudahlah, besok kalian akan ke akademi kan? Latihan kali ini ku selesaikan 2 jam lebih awal. Sekalian penutup, ayo kita makan-makan. Terima kasih Dino karena sudah mengajari banyak hal kepada kami berdua. Tujuanku melatih kalian adalah membuat kalian agar mahir menggunakan pedang dan teknik suci, supaya bisa terpilih menjadi kesatria rasi bintang. Itu memang tujuan kami dari awal. Kalau begitu, kebetulan sekali. Saat kalian terpilih, beberapa hari sebelum kalian berangkat ke kerajaan, datangnya temui aku. Ada banyak hal yang ingin ku beritahu. Tentu saja, kami akan kembali. Satu hal lagi, Kara. Jangan beritahu teknik sucimu itu kepada siapapun. Itu adalah hal yang mudah. Kalau begitu, kami berangkat dulu. Hati-hati di jalan. Tidak terasa, sudah 2 minggu aku dan Rio meninggalkan desa. Banyak hal yang kami alami juga di sini. Dan yang membuatku bingung, kenapa tiba-tiba ada mantan kesatria rasi bintang yang mau membantu kami berlatih pedang dan teknik suci, dan juga sering ngomong hal-hal aneh. Tapi lebih mengejutkan, kenapa kau tiba-tiba masuk akademi ini, Tah? Seharusnya aku yang bilang gitu. Kenapa kau bisa di sini? Tujuanku jauh-jauh dari desa memang untuk masuk ke akademi ini. Selama 1 minggu ini, kira-kira kamu belajar apa saja di kelas pedang? Gak jauh beda sama yang diajarin Dino, tapi lebih ringan aja. Kalau kamu udah bisa berapa teknik suci? Banyak dong. Sebelum masuk akademi, aku juga udah menguasai beberapa dan juga sering berlatih. Wah, hebat. Iya dong, siapa dulu? Tapi malesin tahu, bosan, pengen cepet-cepet pulang. Kebanyakan teknik dipelajari di sekolah tuh udah aku kuasai. Kan baru teknik dasar, nanti semakin lama juga semakin sulit. Ya sudah deh, aku mau ke kelas dulu. Dadah. Wah, lihat Mia, ada penduduk desa sedang latihan di sini. Teknik pedangnya aja masih amburadul begitu. Mau jadi pendekar pedang. Hoi, dasar sombong. Bukannya kalian yang dari tadi sombong hanya karena kalian murid elit. Kalian pikir teknik pedang kalian lebih bagus. Ngajak adu pedang nih anak. Boleh saja, besok di sini. Jam istirahat kutunggu. Kirain bakal rame yang datang. Mana mungkin ada yang tertarik dengan pertarungan murid junior. Tapi menarik loh, siswa biasa melawan siswa elit. Ini momen langka padahal. Bener banget. Oh ya, kamu gak bantuin temanmu tuh. Santai, Rio gak selemah yang kalian pikirkan. Tapi mereka murid elit loh.
Memangnya kenapa kalau murid elit? Pelatihan mereka kan lebih. Lihat saja Rio, dengan gagah beraninya begitu, masih kau ragukan Apaan lagi? sih? Belum selesai ngomong juga. Gak perlu diselesaikan. Nyebelin banget sih. Siswa elit itu bangsawan loh. Jangan remehkan mereka. Iya. Ya. Wah, Lumayan, tapi terlalu singkat. Lumayan untuk sekelas anak desa rendahan. Kerja bagus Rio. Makasih. Mereka siapa? Aku Misa, tapi orang-orang lebih akrab manggil aku Sa sih. salam kenal. Aku. Oke, berikutnya kita bertanding ya. Siap. Sudah aku bilang jangan memotong ucapanku saat bicara. Aduh. Sudahlah, sudah. Dari tadi ribut mulu. Ini nggak sah. Mana mungkin aku kalah dari bocah kampungan. Pasti kamu curang kan? Sehingga Tony bisa kalah darimu. Apa sih datang-datang ngelawak? Lu yang lawak, dasar lawak. Diam kau dasar badut. Apa kau bilang? Lawak ngatain lawak. Dasar kalian bocah. Ceh, aku ingin gelut sama mereka. Sudah kuduga. Kau pasti akan melap-luap jika bertemu mereka. Hah, ya sudahlah. Besok setelah jam pulang, kau ada waktu gak? Ada kok. Bagus, kita latihan di lapangan ya. Siap deh. Wah, ada yang habis berantem nih. Oh, selamat datang Kak Uno. Makhluk-makhluk so elit itu yang mulai duluan. Oh alah, aku kira Ikara yang bakal buat masalah kali ini. Ini aku bawa jajan buat kalian. Wah, makasih. Tugas kalian besok cuma bersih-bersih di area yang sudah kami catat ini. Jadi mulai pagi kalian langsung mulai saja. Baiklah. Ya sudah, kami balik dulu ya. Kalau tidak salah, senior kita, Kak Uno dan Kak Freya, mereka juga siswa elit kan? Ya begitulah, banyak kok siswa elit di sini, tapi nggak ada tuh yang sombong kayak Tony dan Mia. Ah, sudahlah, tidur aja. Udah malam juga. Ya, lagi pula besok kita harus bangun pagi. Belajar, berlatih, belajar, dan berlatih lagi. Itulah yang aku dan Rio lakukan terus-menerus. Aku dipandu oleh seniorku, Kak Freya. Dari yang awalnya aku kesusahan melawan Kak Freya, tapi kini perlahan aku bisa mengimbanginya. Rio pasti juga merasakan hal yang sama. Kak Uno memiliki tenaga fisik yang kuat. Kak Uno juga jauh lebih unggul dari kekuatan. Dia juga lebih kuat dari Kak Freya. Imbang 2 kali dalam sparring, itu udah jauh lebih cukup.
Ternyata memang susah untuk mengalahkan kakak. Itu tidak adil. Kenapa? Dari setahun lalu saat kita pertama kali berlatih, kau cuma mengandalkan pedangmu dan tidak pernah menggunakan teknik suci. Minggu depan adalah latihan terakhir kita. Kemudian, aku akan lulus dan kamu akan menjadi senior untuk juniormu. Mungkin memang agak berat buatmu, karena kamu tidak bisa... Aku akan mengombinasikan teknik suciku dengan ilmu pedangku untuk latihan terakhir kita. Dan juga kita latihan di lapangan menggunakan pedang asli ya. Pedang asli? Minggu depan adalah latihan terakhir kita kan. Ayo kerahkan kemampuan penuh kita dan bertarung dengan serius. Baiklah, akan kuturuti permintaanmu. Ikara, mana teknik suci yang kau janjikan itu? Ya, aku sudah sedikit menguasai kekuatan ini. Selagi ada cahaya matahari dan bintang, kekuatanku akan tetap ada. Sihir apa ini? Ikara, kau kesambat apa? Ini beneran kamu? Hah? Maksud? Aku bahkan lebih kewalahan dari biasanya. Ya, sulit dipercaya kan? Sebenarnya, ini pertama kalinya aku menggunakan teknik suci itu untuk berlatih. Aku tidak pernah melihat tipe sihir seperti itu. Sekilas sih mirip sihir cahaya. Kuakui, kali ini kaulah yang pemenangnya. Ah, benarkah? Maksudku tentu saja. Sebenarnya aku tidak diperbolehkan menunjukkan sihirku ke orang lain. Kakak akan jaga rahasiamu. Nama sihir ini adalah sihir bintang. Sihir yang akan menerangi gelapnya malam hari. Setelah mereka lulus, kami yang awalnya seorang junior berhasil naik pangkat menjadi senior. Itu artinya... Kaikara! Iya. Hayo, melamun apa? Mencurigakan. Mana ada? Bisa-bisanya. Kaikara, ada tugas lain kah? Ada. Tolong belikan aku makanan di kantin. Yang namanya tugas itu gak gitu, Ikara. Benarkah? Tapi dulu Kak Freya selalu nyuruh aku beli gorengan di kantin. Astaga. Hei kalian, hari Minggu jadi kan? Akhirnya libur. Ini bukan libur, tapi belajar di lapangan. Aku tak tahu kenapa kalian bertiga susah berlatih teknik suci. Belum waktunya aja. Lagian salah satu dari kalian juga nggak bisa kan? Nah, jadi rute terbaik untuk keluar diam-diam adalah lewat pagar di sebelah kantin. Tapi hati-hati, biasanya ada pengawas berjaga di situ. Oh iya, jangan lupakan Ya, paling enak begitulah. saat kau selesai menyelinap. Jadi Rio, sekarang apa? Tentu saja, latihan teknik suci, kemudian teknik berpedang. Ayo, gue pengen bisa kuasai sihir teleportasi. Lele oper nasi.
Teleportasi lah, bukan teleoperasi. Bahasa mana sih? Susah amat ya bicaranya. Intinya bahasa dari sebuah bangsa yang jauh dari sini. Kamu tidak ingat saat Guru Dino muncul? Dari lingkaran bercahaya aneh itu ya? Kita sempat masuk sih ya? Ya, begitulah. Teleportasi adalah sihir yang dapat membuat kita berpindah tempat hanya dengan membayangkan tempat itu secara detail dan akurat. Tapi kan gak semua orang bisa memakai sihir itu. Iya, bahkan di akademi ini cuma ada satu siswi yang bisa melakukannya. Kalau gak salah namanya Misha. Misa? Dia melakukan telenirasi itu? Cuma rumor. Teman sendiri tapi nggak tahu kabar. Cih, teman macam apa itu? Apa coba? Ya sudah, kita lanjutkan saja latihan teknik suci kalian. Siap. Siap. Hai Kara, sedang apa di kebun? Oh, ini aku sedang menanam bunga. 3 bulan lagi Arya ulang tahun ya. Aku memberikan hadiah kecil untuknya. Wah, untuk Kak Arya ya? Bolehkah aku membantu? Boleh kok. Tapi kayaknya teman-teman udah bosan sama bunga yang kutanam. Satu-satunya hadiah yang kuberikan yang berbeda ya cuma Rio. Memangnya apa hadiah buat Kak Arya? Gorengan. Ah iya, teman-temanku mengajakku ketemuan hari ini. Aku serahkan bunganya kepadamu ya. Baik. Hai bunga kecil, kamu perlu air ini untuk tumbuh jadi cepatlah besar dan mekar dengan cantik. Tumben kalian yang telat, biasanya gercep. Hei, kami tuh mempelajari hal tentang sihir. Dan kenapa kau begitu susah menguasainya? Padahal aku cuma pura-pura. Aku habis begadang. Begadang? Memangnya hal apa yang kau pelajari sampai segitunya? Teknik suci sihir bintang. Hah? Sihir bintang? Memangnya apa yang kau ketahui tentang teknik itu? Aku masih kesusahan memahaminya. Tapi teknik suci itu cuma bisa digunakan oleh keluarga kerajaan dan keturunannya. Keluarga, kerajaan, keturunannya. Itu berarti ibuku sering melarangku saat aku mulai membahas ibu kota. Entah apa yang ada di pikirannya sampai melarangku segitunya. Ikara, satu pesan dari ibu. Jauhi dan hindari istana Orion. Itu cuma kamunya saja yang tidak bisa mengendalikan. Tujuanku melatih kalian adalah membuat kalian agar mahir menggunakan pedang dan teknik suci, supaya bisa terpilih menjadi Kesatria Rasi Bintang. Saat kalian terpilih, beberapa hari sebelum kalian berangkat ke kerajaan, datangnya temui aku.
Ada banyak hal yang ingin ku beritahu. Sarah, alasan kami mengajakmu ke sini bukanlah untuk membahas teknik. Clara, sebenarnya aku kau selalu ada saat aku butuh. Bahkan kau sampai rela memberikan semua uang yang kau tabung untuk menyelamatkanku dari preman. Walau mukamu pas-pasan, tapi aku sangat menyukai sifat dan usahamu. Aku menyukaimu. Tapi bukanlah seperti ini seharusnya. Aku akan membicarakan ini ke Dino dan menyelesaikan permasalahan ini. Kurasa ini jauh lebih penting. Dan aku juga tidak ingin membuat Arya khawatir soal masalah ini. Aku tidak ingin melibatkan Arya, tidak ingin melibatkan siapapun lagi. Aku akan kembali. Hei, kamu kemana? Jadi, kau sudah mengetahuinya ya? Apa maksudmu? Hanya keturunan kerajaan yang bisa menggunakan sihir bintang. Kenapa kau menyuruhku merahasiakannya? Mungkin memang sudah waktunya kau tahu. Itu saat 1 bulan setelah kelahiranmu dan adikmu. Kerajaan Orion diserang. Ayahmu adalah raja dan ibumu adalah ratu di kerajaan Orion. Ibumu bernama Ratu Kanen. Ratu menyuruh Kalista untuk membawamu dan melarikan diri. Dan aku membantu ayahmu melawan Elric. Tapi ayah kamu tewas. Dia memberikanku kristal bintang. Saat itu mereka dikejar oleh Elric. Dan untungnya aku berhasil menemukan Ratu dan Kalista. Ratu mengulur waktu dengan cara melawan Raja Elric, sedangkan dia menyuruhku membuka teleportal untuk melarikan diri. Saat itu, Kalista berumur 15 tahun. Dia adalah kesatria rasi bintang termuda saat itu. Dan aku juga masih berumur 20 tahun. Seorang kesatria rasi bintang yang berkhianat dan berhasil membantai penjaga, bahkan 4 kesatria rasi bintang. Dan yang selamat cuma aku, Kalista, dan 1 kesatria lain. Selama ini, aku belum bertemu dengannya. Entah dia masih hidup atau ingatannya dihapus. Seperti keluarga bangsawan pendamping kerajaan. Bangsawan yang mengabdi kepada keluargamu, mereka masih hidup. Tapi, ingatan mereka diambil. Entah bagaimana caranya, tapi yang mereka ingat hanya mengabdi kepada keturunan Orion. Jika kamu berhasil menunjukkan cirimu kepada mereka, aku yakin mereka akan percaya kepadamu.
Karena itu termasuk penyerangan diam-diam, dia menyebarkan berita palsu dan bilang ke semua orang bahwa dirinya sendirilah yang diutus ayahmu untuk meneruskan tahta. Sampai orang-orang dalam kerajaan dibantai semua. Keluargamu bukan hanya untuk semuanya orang telah lain, dibunuh. tapi juga dirimu sendiri. Ayo yang mulia, memalukan sekali kan kalau kau kalah sendiri dengan kesatria yang kau bentuk ini. Ikara, tenangkan dirimu. Coba kau tenangkan pikiranmu. Biarkanlah ayunan pedangmu yang membimbingmu. Aku sering melakukannya dahulu. Dia semakin dekat. Kalista, aku akan menahannya. Lalu, gunakan waktu ini untuk kabur menggunakan teleportasi milik Dino. Lihat anak-anakku. Aku yakin mereka akan tumbuh kuat dan bisa mewarisi sihir bintang. Jadi Kalista, aku percaya kau bisa menjadi ibu dari anak-anakku. Ratu, sudah aku anggap seperti ibuku. Sekarang, waktuku telah tiba. Kita akan berjumpa lagi dalam berikutnya, Kalista. Maaf, aku baru bisa memberitahumu sekarang. Walau seluruh keluarga besarmu sudah tiada, tetapi lihatlah sekarang. Kau punya teman-teman yang selalu menemanimu setiap saat. Itulah keluarga barumu.
Sepulang sekolah, aku akan berlari ke sini untuk berlatih denganmu. Dan kali ini, mohon bimbing aku dengan ajaran penuh. Aku ingin mewarisi keahlianmu secara langsung. Bimbing dan latihlah aku sekeras yang kau bisa. Bersiap-siaplah kau, Elric. Sudah Ikara, kau sudah berlatih terlalu keras. Sebaiknya kamu istirahat terlebih dahulu. Setiap pulang akademi, kau selalu berlari ke sini untuk berlatih pedang dan meningkatkan sihir bintangmu itu. Aku rasa kamu harus istirahat untuk beberapa minggu. Selain kekuatan, kamu juga harus punya nilai akademis yang bagus. Kamu harus fokus juga di pelajaranmu di akademi. Aku memang mengabaikan banyak hal sih. Sepertinya besok aku akan istirahat di asrama. Bagus. Aku akan menggunakan sihir teleportasi agar kamu tidak capek berjalan dari sini ke akademi. Tidak perlu. Kita gunakan saja itu untuk keadaan darurat. Kalau begitu, berhati-hatilah di jalan. Entah kenapa aku tidak bisa setenang dulu. Woi, ikan kering, lu tahu gak sih seharian Tony tuh nyariin lu. Seharian Tony nyariin aku. Memangnya ada apa? Besok pagi sebelum kelas dimulai, lu disuruh ke ruang guru dulu buat ketemu wali kelas lu. Ini orang ngomong apa sih? Cepet amat. Intinya besok aku harus ke ruang guru sih. Itu deh. Maaf, Ikara. 5 hari lagi kamu harus dipulangkan. Kamu sering menyelinap keluar setiap pelajaran selesai. Padahal semua murid hanya boleh keluar saat libur. Kamu juga sering tidur di kelas. Bahkan yang terparah, kamu telah menelantarkan juniormu. Keputusan kami untuk mengeluarkan kamu sudah bulat. Maaf ya Ikara. Sebagai wali kelasmu, saya turut prihatin denganmu. Kalau ada masalah, kamu bisa cerita ke saya. Kak Ikara, kita harus bicara. Kalian? Selama 3 bulan ini, kau kemana? Aku... Sebenarnya... Kau menelantarkan orang yang harusnya kau bimbing. Kak Rio bilang, Kak Ikara selama 3 bulan terakhir selalu murung dan selalu menyelinap pergi saat kelas selesai. Dan saat malam hari, saat Kak Ikara kembali, kakak selalu terlihat dengan wajah pucat. Bahkan, Kak Rio tidak enak untuk menanyakan kabarmu. Jika ada apa-apa, kakak bisa bicarakan pada kami. Bisa saja kami bantu. Kak Rio dan Kak Yuna sudah dilantik menjadi Kesatria Rasi Bintang dan diantar ke kerajaan. Kesatria Rasi Bintang? Parah, sampai tidak tahu kabar teman sendiri. Mereka berdua diluluskan lebih cepat karena nilai akademis mereka dan skill berpedang atau sihir mereka sudah lebih berkembang dibanding siswa lain. Maaf,
Harit, Rara, Cinta. Sudah cukup aku merepotkan orang-orang di sekitarku. Kali ini, aku akan berjuang sendiri dengan usahaku. Tidak ada gunanya jika hanya ucapan doang tanpa tindakan, bukan? Kalau begitu, biarkan kami membantumu. Aku tidak ingin membahayakan kalian bertiga. Maksudmu, kami hanya beban bagimu? Maksudku, jaga diri kalian baik-baik. Kau bilang begitu karena kamu tidak akan kembali, kan? Aku minta maaf untuk semua kesalahanku, termasuk telah menelantarkanmu, Rara. Misha? Sedang apa kau? Diam, mending lu pergi. Arya ya? Ya, begitulah. Semenjak kau pergi waktu itu dan jarang ngumpul bahkan ngobrol ke kami, Zura tiba-tiba akrab dengan kami. Bahkan awalnya Arya pun tidak suka padanya. Dia siapa sih? Hah? Serius kamu gak tahu? Dialah pangeran dari kerajaan Horion. Secepat itu ya wanita berpindah perasaan. Tapi ya udahlah. Arya udah selesai. Aku balik dulu ya. Tunggu. Apa nih? Lepasin nggak? Misha, coba lihat dia. Kenapa? Apa masalahmu? Kau membuang makanan yang telah dibuat dengan susah payah oleh teman, tidak, oleh sahabatku. Makanan murahan seperti itu tidak akan pernah masuk ke dalam mulutku. Kau jangan asal bicara. Dia menyukaiku, kan? Ironis sekali, karena kau meninggalkannya dan dia berpaling dariku. Aku adalah pangeran, calon raja, jadi orang kampung sepertimu tidak pantas ikut campur. Kau berpikir dengan menjadi pangeran, kau bisa semena-mena dengan perasaan orang lain? Kau pikir aku adalah calon raja? Aku mendekati Arya dan gadis-gadis itu wajar karena raja boleh memiliki selir-selirnya. Kalau begitu, kenapa kau membuang makanan yang telah dibuat oleh calon istrimu itu? Astaga. Sejujurnya, aku tidak punya perasaan dengannya. Jelas, dia hanya akan kujadikan seorang selir yang bahkan tak pantas menjadi permaisuriku. Tapi, kalau temanmu yang berambut coklat itu, bisa kupikir-pikir lagi. Dia itu jenius ya, Misha. Hati-hati kalau ngomong. Emangnya kenapa?
Cukup dengan ucapan bodohmu itu. Lebih baik ayo kita sparring.